Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, baik itu nikmat sehat ataupun waktu luang yang kita miliki, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang dimana insya Allah meridhoi ke tempat tersebut. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Senin di tanggal 5 Februari 2024, kita kembali di kajian Majelis Sigabah dan Dialog Islam yang insya Allah nanti akan dibawakan untuk pematerinya yaitu oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar, guru kita semua. Dan dengan judul yang sedang marak mungkin ya di media sosial, militan-militan, terutama ibu-ibu militan yang biasa tidak mampu secara ini, biasanya di medsos kan mulai ramai. Nah, oleh karena itu tentunya setiap perbuatan atau langkah kaki kita tentunya harus sesuai dengan etika ya yang sedang ramai sekarang terkait etika. Dan tentunya nanti Ustadz akan membawakan tema yaitu hukum menghina calon presiden ya. Itu ya untuk tema kajian Majelis Sigabah dan Dialog Islam pada hari ini. Dan sebelum kepada pemateri, nanti ada beberapa informasi yang biasa yang mesti saya informasikan kepada ikhwatu iman. Salah satunya diantaranya yaitu terkait jadwal Al-Ustadz mungkin ya. Dan ada beberapa program dari Ibnu Hajar dan dari program Dialog Islam. Yang pertama terkait kajian ba'da subuh ya yang biasa dilaksanakan di pesantren Ibnu Hajar yang nanti diisi oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar. Bagi waktu iman yang ingin menyimak yang berlokasi tidak jauh dengan pesantren Ibnu Hajar, mungkin bisa datang langsung ke pendopo ataupun bisa menyimak melalui Facebook media Ibnu Hajar. Kemudian jadwal Al-Ustadz selanjutnya yaitu kajian Selasa malam di Masjid At-Thahariyah yaitu di Cihamplas pukul 20 atau pukul 8 malam ya. Untuk pematerinya sama oleh Al-Ustadz Amin Mukhtar, dan mungkin untuk temanya nanti bisa dilihat di Instagram Sigabah ya. Kemudian program dari pesantren Ibnu Hajar yang selanjutnya ini ada penerimaan santri baru Ibnu Hajar. Ini diinformasikan bahwasanya batas penerimaan untuk santri itu sampai tanggal 18 Februari 2024. Bagi ikhwatu iman yang ingin belajar lebih dalam terkait ilmu alat ya ataupun terkait hadis dan tafsir, mungkin ini menjadi salah satu rekomendasi ya. Dan untuk keterangan lebih lanjut mungkin bisa langsung menghubungi Ustadz Ibad untuk nomor teleponnya di 0896 8374 6759. Itu mungkin bagi yang ingin bertanya-tanya ya. Dan selanjutnya yaitu terkait zakat infak dan sedekah bagi waktu iman yang ingin mendukung program-program dari Dialog Islam ya, bisa menyalurkan zakat infak sedekahnya ke Bank BRI mungkin di 0886 01032 045537. Itu untuk Bank BRI. Dan untuk Bank BSI di 11955 05008 ya, atas nama Yayasan Dialog Islam. Dan satu lagi mungkin terkait tabungan kurban Dialog Islam, bisa langsung bertanya ke call center kami, nomornya mungkin ada di bawah
bagi Watiman yang ada di sini mungkin bisa langsung bertanya ke depan ataupun ke Kang Fahmi ya. Bisa langsung. Mainnya nge-WA tuh. Kan lucu. Ya, kita langsung saja untuk memaksimalkan waktu ya, kita persiapkan hati, pikiran, mata kita untuk mendengarkan segala pemaparan dari Al Ustadz Amin. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di tahun politik ya, terutama yang sekarang lagi rame atau panas di medsos. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya katakanlah negatif ya. Kita siapkan pendengaran hati kita untuk berfokus pada materi yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Amin Muhtar. Waktu dan tempat kepada Al Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna ikhwah, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu, al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru. Alhamdulillah atas kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala Majelis Syigabah dan Dialog Islam, terutama bagi bapak ibu yang bisa hadir secara langsung di Musholla Dialog Islam. Bagi bapak ibu yang di rumah, tentunya kajian ini ditaping besok ya, karena satu dan lain hal sehingga tidak tayang secara live streaming. Materi kajian melanjutkan upaya telusur jejak petunjuk Zat Maha Ghafur dan pedoman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui manhaj siyasah nubuwah dan kaidah fiqhiyah. Dalam hal ini merawat akhlakul karimah dari perilaku yang dapat mencederai muruah umat karena syahwat siasat, khususnya dalam bersikap terhadap capres dan cawapres. Misalnya Bapak Ibu, satu paslon dipuji setinggi langit hingga disebut Imam Mahdi. Nah mungkin besok itu pembahasannya. Jadi begitu dipujinya misalkan seorang capres sampai dikatakan Imam Mahdi akhir zaman. Sebaliknya, capres yang lain dihinakan dengan serendah mungkin. Inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas dalam kerangka akhlakul karimah dan uswah hasanah. Maka sebelum membahas hukum menghina calon presiden, marilah kita cermati kembali nasihat orang tua dan guru kita, khususnya Ketua Dewan Hizbah, yang kami ringkas dalam beberapa poin dan kami tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan hal ini. Pertama, bagi kaum muslimin, politik sejatinya mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbangsa dan bernegara untuk menyadari hak dan kewajiban hakiki serta tanggung jawab guna mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Poin ini Bapak Ibu sekaligus menjadi tadkirah bahwa apa yang kita lakukan
dalam bersikap di dunia ada pertanggungjawaban akhirat. Berarti saya akan terus mengingatkan, bagi kita keterlibatan dalam urusan siasah, maka itulah bukan tujuan, tapi hanyalah sasaran, karena pokok kita adalah akhirat. Jadi kalau orang kikian tebu gitu, nyari puguh gitu bari pasea, komok gitu maeleh gitu. Di akhirat itu lebih panjang hisabannya, maka itu harus kita sadari. Marilah Bapak Ibu, kita luruskan niat ikhlas karena Allah. Di beberapa pertemuan yang lalu, ketika Ibu cenderung kepada caleg tertentu karena memenuhi kriteria, walaupun dia tidak memberi apa-apa pada kita, tapi kita karena ikhlas karena Allah, maka niatkan untuk ibadah. Maka tanggal 14 Februari Bapak Ibu, bagi kita tambahnya kita seperti menghadapi Lebaran. Semangat Bu, darek ibadah. Bahkan kalau perlu Ibu sudah bangun sebelum tidur. Kalau perlu buat kupat pemilu, beda pilihan di bilik suara, kita undang makan bareng buat Trump. Yang penting memperlihatkan tanda tinta biru. Ini kan harus terus kita bangun, apalagi kita ahli pengajian. Maknya atau setahun-tahun orang tengaji, gara-gara beda pilihan, lalu tiba-tiba, mohon maaf Bu, memperlihatkan perilaku sarua awai jeung tengaji. Apa artinya dipupuk sekian lama? Gara-gara Ibu punya kecenderungan yang berbeda, luntur. Hanya dalam sekejap. Itu yang jangan sampai terjadi. Karena bahasa kami, sudah kita tanam jauh-jauh hari, sudah kita deposit akhirat, di cancel, di withdraw namanya itu Bu. Karena apa? Perilaku menghadapi 14 Februari tentu itu teramat disayangkan. Jadi mari kembali Bapak Ibu, saya ingatkan, luruskan niat ikhlas karena Allah. Karena kiprah kita dalam urusan siasah itu bagian dari ibadah yang harus berbuah baik di akhirat. Yang kedua, karena berpolitik bagi kaum muslimin haruslah dilakukan dengan akhlakul karimah sebagai perwujudan pengamalan ajaran Islam dalam berpolitik, jujur dan adil. Karena itu, dengan alasan apapun tidak dibenarkan, tidak boleh dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara demi kepentingan sesaat, rela merugikan kehidupan sepanjang hayat hingga akhirat. Kemudian dalam menghadapi situasi politik saat ini, hendaklah kaum muslimin, khususnya yang terdidik melalui majelis taklim, memperlihatkan akhlakul karimah dan menjadi uswah hasanah. Mudah-mudahan Ibu peperiheun atuh diajak tina mimbar mahese, ai kutumah ku politik memperlihatkan politik santun. Tuh Ibu teh, komo Ibu tim ses, orang lain nembe kabita. Eta Ibu tim ses mana? Nomor 4 gitu. Nya non Bawaslu eta mah jeung KPU nomor 5. Orang lain menjadi tertarik. Oh begitu ya cara ahli pengajian dalam berpolitik. Begitu santun membuat orang tertarik. Orang yang tadi anti majelis taklim, karena kita berakhlakul karimah dan beruswah, orang kemudian tertarik untuk ikut terus ngaji walaupun politiknya selesai. Ieu mah majelis taklim nu aya we jadi bubar. Gara-gara naon? Tidak berakhlakul karimah. Keur masa eutik. Gara-gara tadi tidak berakhlakul karimah dalam bersiasah, malah nu aya ge bubar. Tentu itu tidak diharapkan. Nah, tak terkecuali Bapak Ibu, di antara akhlakul karimah dan uswah hasanah yaitu bersikap selektif dalam menerima setiap informasi.
Entong pedah kieu Bu, kita cenderung ke nomor 1 misalkan. Ada berita yang menjelekkan nomor 2 diteleg. Caplu. Nah, disebarkeun deui sampai disebut berkali-kali. Padahal kita tidak tahu sumbernya dari mana. Begitu tadi data ngagoreng ke nomor hiji, bebeakan. Tanpa diseleksi, padahal nomor hiji nomor 2 oge dua nanti alus nu ngaberitakeun anu teu balik. Itu yang terkadang kita lupa, padahal kita belajar ilmu hadis. Sebelum kita menerima kebenaran berita, dicek dulu siapa rawinya. Ibu sampai katalar 40.000 rawi atuh. 15 tahun Amin Muhtar, ibu mangan 1 tahun. Sampai mengenal siapa ayahnya, di mana tadi rumahnya, siapa temannya, ari bab nu kieu gerabu. Begitu narima dana WA, belum pernah nanya dari mana. Teleg karena cocok. Nah itu bahaya. Itu tidak menunjukkan perilaku akhlak muslim. Maka kita dilakukan tabayun. Bukan karena cocok atau tidak isi beritanya, tapi sumber pemberitaannya itu yang jangan sampai meruksak muruah kita sebagai orang yang beriman. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, materi kajian ini berangkat dari pertanyaan umat kepada orang tua dan guru kita, terkhusus di Dewan Hizbah yang mendapatkan amanah mengelola rubrik istifta majalah Risalah. Maka ada pertanyaan dari umat, bagaimana hukum menistakan, yaitu menghina, merendahkan calon presiden yang dalam tanda petik memang disinyalir banyak melanggar hukum gitu. Saya ulangi ya. Jadi bagaimana hukumnya menistakan, yaitu menghina atau merendahkan calon presiden yang memang dipandang banyak melanggar hukum. Nah inilah sekali lagi Bapak Ibu latar belakang. Jadi ada pertanyaan dari umat kepada tua dan guru kita di Dewan Hizbah melalui rubrik istifta majalah Risalah yang baru terbit lah gitu. Maka jawabannya, pertama, kaum muslimin dilarang menghina, mencela, merendahkan sesama muslim lainnya, baik ia sebagai calon lurah, calon RT, calon presiden atau yang lainnya. Juga tidak boleh memanggil dengan gelaran yang buruk yang tidak disukai. Jadi al-aslu memanggil ibu si A, panggilan itu pada asalnya menghina, maka tidak boleh. Ya, mata kelamun ibu tadi si Amin itu kan, si Amin, si Gemoy gitu kan, bisa teruskan heula ka ditu teh gitu. Ka nomor 2 teh wo gitu kan. Lamun wawa di gerawan tadi Gemoy enakeun teu kan gitu kan. Nah, kecuali panggilan itu memang panggilan yang sudah biasa dalam rangka memang panggilan akrab. Seperti saya punya teman namanya Arif, itu 5 orang. Kalau ditanya si Arif aya teu pan bingung Arif nu mana, untuk pembeda disebut Arif bule bakat ku hideung gitu. Makanya Arif mana Arif boleh orang jadi tahu, jadi sebagai penanda bukan untuk menghina gitu. Jadi al-aslu mah tidak boleh memanggil seseorang dengan sebutan yang buruk. Udah ya? 2, yang menjadi dalil, saya yakin Bapak Ibu sudah terlalu akrab ayat ini yang mengingatkan adanya kehormatan bagi sesama muslim, sehingga kita tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh saling mencela, tidak boleh memanggil dengan panggilan, dengan gelar-gelar yang buruk. Karena perilaku yang demikian kebiasaan orang fasik. Itu surat
Al-Hujurat ayat 10 sampai 11. Kemudian juga ditegaskan oleh beberapa hadis Nabi, antara lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim yang bersumber dari Ibnu Umar, bahwa Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wala yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak mendoliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurobati yaumal qiyamah. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Lihat Bapak Ibu, pan hadis itu terus biasanya sejak dulu belajar luntur Pak, pedah naon pilpres. Ya kan pasti kalau ngaji gitu, Ibu mungkin 10 tahun hadis ini bukan hadis yang asing. Tapi memasuki tadi pemilu, terkadang hadis demikian menjadi barang yang asing. Seakan-akan panduan ini kemana Ibu gitu. Nah, karena tanpa disadari gitu. Cebrod we gitu. Wah, terbalik sih eta ngomong ke gitu kan. Bapak ketrok huntu. Terbalik. Itu contoh, Bu. Terkadang identitas kita luntur yang sudah dipupuk demikian lama oleh para orang tua guru, cahaya tadi Qur'ani serta petunjuk nabawi terkadang hilang. Ya mending Bu, mohon maaf Bu, mending kalau memang Ibu demikian terpengaruh oleh tim ses, oleh buzzer. Tapi bagaimana kalau mereka yang demikian memang mengkondisikan kita supaya apa? Supaya telanjang dari nilai-nilai kebaikan. Kulantaran cocok, setuju Ibu teh, padahal keur ditaranjangan. Ibu. Nah, bahasa legek budak ayeuna Bapak Ibu, maka kita sedang menjadi proksi tanpa disadari, padahal sedang dilucuti akhlakul karimahnya. Itu mah butuh dukungan. Maka ketika Ibu mengiyahkan berhasil. Jadi leheung lamun tadi mah Ibu hanya sekedar meninggalkan hadis ini, tapi disadari atau tidak sedang masuk dalam jebakan proksi gitu. Diruksak identitas kita. Tujuannya bukan sekedar tanggal 14 sebetulnya Bu gitu. Ternyata menelanjangi kita jadi permanen, maka pemilu hanyalah sasaran antara saja. Ini yang mohon Bu, harus kita cermat. Seperti saudara kita, seperti teman kita, seperti sagrup jeung urang, padahal mah beda gitu. Ya, nikmat gitu. Aduh, sacenah kumahanya presidennya tetep balik. Daripada tim medsos, Mbak mending datangan ke Hambalang gitu, Mbak. So, kusimburing di telepon. Iraha panggih. Terbalik gitu, oh wowo gitu kan. Di telepon. Oh, iya terbalik ta jamaah pengajian, daripada di medsos disumpingan. The power of mama gitu kan. Begitu juga dengan calon-calon yang lain, tidak berkomentar tanpa senonoh. Sekiranya tadi ada kritikan, disampaikan, minimal dititipkan. Sudah Bu? Dah, jadi sekali lagi, hadis ini terkadang tidak menjadi panglima saat syahwat siasat itu bertahta pada diri kita, luntur gitu. Kemudian dalam hadis lain ini bahkan
ada satu perilaku yang memang cukup gawat sekiranya tidak segera kita hentikan. Tindakan-tindakan yang demikian seperti yang Nabi sabdakan, sibabul muslimi pusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang Islam adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Apa arti piskun? Di dalam hadis ini secara umum Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan penjelasan bahwa al-fisku fil lughah al-khuruj. Fisku ialah keluar. Pengertian syariat yaitu al-khuruju an ta'atillah wa rasulihi, keluar dari ketaatan Allah dan Rasulnya, wa fi urfi syar'i asyaddu minal isyan, dan menurut kebiasaan syariat bahwa piskun itu lebih fatal, fasik itu lebih berat daripada sekedar maksiat. Oleh karena itulah Bapak Ibu, bagaimana seharusnya agar kita tidak termasuk manusia-manusia yang dinyatakan piskun, bahkan dalam kondisi tertentu menyerempet kepada kufurun. Hendaklah kita lakukan untuk menasehati dan beramar ma'ruf nahi munkar ketika saudara muslim kita melakukan keburukan. Misalkan Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan, sekiranya ada keburukan di saudara kita termasuk di capres cawapres, maka yang harus kita lakukan, hendaklah kita berbuat dengan kemampuan yang paling maksimal, yaitu merubahnya dengan tangannya. Contoh, karena ibu tim sukses menentukan capres, bahkan capres itu disetting kan untuk kampanye, untuk debat, ibu lebih berkuasa men-setting capres. Maka ketika capres orang bahaya ya nyarita anak ku orang, justru dihalangan dengan cara apa? Aturan itu biliat. Entong sabalikna, benar Pak, si eta mah tuman atus gitu Pak. Kalau di seuneun ku urang teh kudu nama di rem, ku urang teh gitu. Kalakah di amunisian atau pugubu capres yang biasana beradab, capres yang biasana beretika, gara-gara tim sesna urang atuh nepi ka menyerang personal, padahal mah tara kitu biasana oge capres urang teh santun kulantaran gawe jeung ibu. Capresna nu jadi galak. Itulah contoh. Jadi biliat ini lebih dulu. Dalam kerangka ini, ibu punya hak nyoblos. Hei calon presiden, suara kami menentukan kemenangan Anda. Kami tidak akan rela kalau suara kami dipakai modal justru untuk meruntuhkan peradaban. Maka saya tidak ridho. Hei nomor 1, abdi terek nyoblos didinya. Lamun didinya tidak berakhlakul karimah, saya cabut mandat saya. Itu kan bisa Bu dilakukan. Yang sebut dengan tadi biliat, cabut apa? Dukungan saya cabut dari Anda karena Anda ternyata melanggar ketentuan Islam. Entong kieu begitu melanggar, baiklah nu penting menang calon orang. Malaikat kieu we sibu naon cenah teh gitu kan. Itulah diantara contoh. Ya. Nah, ketika tidak mampu, maka lakukan dengan lisan. Nanti kita bahas bagaimana etika bermedsos. Karena mungkin kan ibu, kan nomor hiji di mana linggihna gitu apal. Nomor 2 di mana gitu, nomor 3 di mana teu apal. Di medsos weh, susuganan eta ge dibaca. Padahal capres sama tara maraca. Gitu kan? Ting naon dipasangna oge. Nah, maka di sini mampu lakukan. Ternyata tadi mencegah tidak bisa ibu ku tangan, kulisan juga tadi hampa karena terlalu mengganggu jarak. Bisa nepi ngan seberes etana pemiluna gitu.
Da ka mana heula kitu teh bunguriling Mas. Encan lobet, acan sinyal kakaran napi geus capres. Satu ad apul iman teu satuju we gitu. Duh, kumahanya teresep ya capres ieu teh memang da lepat gitu. Dengan mencegah dengan tangan tidak mungkin, dengan lisan tidak mungkin, minimal dina hate saya tidak setuju dengan kelakuan dia gitu. Tetapi itu adalah tahapan yang paling lemah, menunjukkan selemah-lemahnya iman. Dalam hadis yang lain kita juga diingatkan oleh nasihat ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah, yaitu nasihat terhadap Allah, wali kitabihi, terhadap kitabnya, wali rasulihi, terhadap rasulnya, wali a'immatil muslimin wa amatihim, dan para pemimpin kaum muslimin serta seluruh kaum muslimin. Kemudian juga tambahan yang ketiga, kaum muslimin juga dilarang menggunjing atau menceritakan keburukan saudara muslim. Inilah Bu, keasikan yang tidak dirasa sebagai dosa, terutama ngagibah. Apalagi dengan teknologi yang lebih canggih, baheula mah hese rek ngagibah teh minimal kudu botram ka imah heula. Padahal rek ngagibah alasana bade botram. Ayeuna mah pake teknologi, semakin digosok semakin sip gosip kan, pakai WhatsApp. Wah, mereka lekoh. Teu sadar padahal malaikat ikut chatting. Tara sadar teu urang bagi teh aya malaikat gitu kan. Bakatku asik. Semakin difasilitasi dengan teknologi, semakin enjoy ngagibahna teh. Tong dibeja-beja ka saurang tos ka 100. Halo Bu, kan ge tong dibeja-beja ka saurang tos ka 100 itu teh. Nyebut tong dibeja-beja teh gitu. Bahkan ada tanda berkali-kali. Kalau dibalikeun ti saha teh berkali-kali teu arapal. Cul ujug-ujug aya begitu. Sorry bro, abad modern iblis nage lebih canggih. Ibu mah ngan sakadar tiasa ngedit, itu mah bisa ngapraming. Naon nu salah wae jadi bener, bakatku hebat. Itulah diantara Bapak Ibu yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, misalkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu orang beriman dilarang suudzon, ya, dilarang suudzon. Andai kata Bu, kieu kan cek Nabi teh, idza dzananta fala tuhaqi. Andai kata ibu curiga, andai kata ibu punya prasangka, boleh, tapi pala tuhaqi, jangan dipastikan. Cek saha nyaan gitu, bener nyaan, padahal teu yakin orang teh. Oh panginten rupina barangkali. Itulah yang disebut dengan cara menghindar lebih bagus daripada memastikan, padahal tidak pasti. Dah. Kemudian juga Nabi di dalam hadis-hadisnya berkenaan dengan gibah dalam kerangka yang menjadi acuan bagi kita. Gibah membicarakan kejelekan orang lain itu tanpa sepengetahuan dia. Bagaimana kalau ternyata dia ada di depan kita, Bu, dan yang dibicarakannya benar, maka itu buhtan. Jadi gibah mah di belakang, tak aya jelema nama Bu, buhtan. Jadi di depan hidungnya. Ye, Ustad, kan gibah mah cenah di belakang, kenging teh lamun dihareupeun, hei pincang gitu kan. Hei pengok gitu kan. Hei kudisan, teh buhtan. Kalau tidak sesuai namanya tuhmah, di urang nyebutna fitnah gitu Bu. Jadi saya ulangi, oke, membicarakan seseorang tanpa kehadirannya dan yang dibicarakan itu benar,
namina gibah. Membicarakan di hadapan orangnya dan yang dibicarakan itu benar, namanya buhtan. Kalau membicarakan mau di depan atau di belakang tidak sesuai dengan kenyataan, namanya tuhmah. Kalau ini digoreng untuk yang lain, namanya namimah. Adu ayam, adu domba gitu, namanya namimah. Iya teh Bu, 5 serangkai. Tidak bisa dipisah satu yang lain. Gibah, tuhmah, namimah, buhtan, eta teh Bu teman akrab. Besti-besti. Seia sekata Bu, asli teteh sehidup semati atau Bu. Daki benernya. Dulu mah dah ngerti gitu ketika diajar nu karieu teh naon gitu. Ternyata pasti dah minimal orang yang melakukan demikian dari 5 sekawan minimal 2. Jarang yang melakukannya sendirian. Karena temannya pasti protes, si buhtan protes. Si namimah protes, itu minimal Bu gitu. Sudah ya. Ini Nabi mengingatkan itu. Sudah ya. Jadi al aslu pil ngomongi al orang lainu gitu. Hukum pokok membicarakan kejelekan orang lain. Mau di belakang, mau di depan, hukum asalnya tidak boleh. Paham Bu? Nah, kecuali, nah ini Bu ada rukhsah. Oke? Kecuali ada beberapa situasi dan kondisi membicarakan orang lain itu boleh. Contohnya ibu ngahina wae Fir'aun. Ku Fir'aun dituntut awas ya Bu di akhirat. Sejak dulu sampai sekarang umat manusia khususnya muslim ngahina wae Fir'aun. Kenapa Bu? Justru kalau disembunyikan kedolimannya, orang menjadi celaka. Maka dibolehkan membicarakan keburukan orang dalam kerangka mengadukan kedoliman. Contoh ke pengadilan. Contoh ke polisi. Pak, lapor, saya telah didolimi, dirampok. Ibu, bisa sebutkan ciri-cirinya? Dah kata Nabi jangan menyebut. Ibu barangkali gimana, ada tanda-tanda khusus? Nggak boleh sebut gitu. Ira harek beres masalah tuh gitu. Nah, maka dibuka dalam rangka apa? Mencegah atau menindak kedoliman. Maka keburukannya terkadang boleh. Itulah yang kita sebut dibuka bruk-brak di pengadilan. Siga duduluran Bu sebelum kasus makan. Silih jaga Bu, begitu tos di hadapan pengadilan mah padahal pengadilan dunia. Belum pengadilan akhir, bruk-brak atuh Bu. Yang saling melindungi, saling menutupi. Oke? Karena jebol. Masuk pengadilan, di sidang dibuka Bu. Boleh dalam kerangka apa? Mengadukan kedoliman. Kedua, memohon pertolongan untuk mengubah kemunkaran dan mengembalikan pelaku maksiat kepada kebenaran. Ibu, kita mengadu resah dengan kelakuan anak. Padahal asalnya anak punya privasi. Nggak boleh diobrol-obrolkan lain dah budak ibu. Tapi ibu angkat tangan. Oke? Pun anak mah Bu, maca Fatihah 7 ayat wae salah 15. Maka ibu minta bantuan untuk mendidik anak, terpaksa dibuka si aibnya itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah pelaku, atau diharapkan ada kesadaran. Kenapa harus terbuka? Supaya lebih tepat dari sisi cara. Itu pokoknya Ustad putra ibu mah batur mah karek kuap main sama jol beak begitu saboboko. Sebut teh satungkulan gitu. Pugu atau naon rewog dah. Naon rugi bandar gitu. Tak ulah asalna teh Bu. Incu ibu mah Ustad lamun naik tara turun deui gitu. Mun teh terekalan teh gitu. Jol pupus we kenteng tatangga gitu. Bade naon kituna teh nggak boleh. Kecuali tadi kita menerangkan kepada orang lain yang diharapkan bantuan. Kemudian ketika meminta fatwa,
khususnya fatwa-fatwa yang berhubungan dengan urusan muamalah. Oke, karena ada sengketa, ada masalah suami istri, ada masalah dengan teman yang terkadang harusnya ditutup, terkadang dibuka karena kebutuhan fatwa. Kemudian untuk memperingatkan kaum muslimin dari keburukannya dan menasihati mereka. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu sama seperti bab mengkritik. Tolong dibedakan antara kritik dan gibah, kritik dan buhtan. Contoh yang terbaik itu dalam ilmu hadis, Bu. Okay? Untuk melihat seseorang itu benar atau tidak, diterima atau tidak pemberitaan riwayat, itu kan harus dibuka. Evaluasi positif, evaluasi negatif. Evaluasi positif namanya ta'dil, evaluasi negatif namanya jarah atau tajrih. Kan harus dibuka, Bu. Tadi teh kan dia pelupa, pikun, ngompol di mana wae, tara cecebok. Dia tadi menipu orang, kan asalnya tidak boleh. Tapi kalau disembunyikan, betapa celakanya umat menangkap berita dia disangkanya benar. Maka dilakukan kritik. Tetapi Bapak Ibu, tujuannya tiada lain supaya kalau yang bersangkutan langsung berarti supaya sadar, orang lain terselamatkan. Justru kalau disembunyikan aibnya bahaya. Ibu masih ingat kata-kata saya? Lamun rek bener, lamun rek jahat sing bener. Lamun jahat sing baleg. Nah, orang jahat berwajah bagus, orang ketipu. Maka orang yang tahu buruknya harus membuka. Orang jahat bertampilan jahat, orang hati-hati. Nah, maka dalam kerangka itulah Bapak Ibu, kritik boleh gitu. Ya. Jadi mengkritik dalam kerangka apa, Bu? Kurang lebih poin-poin yang tadi. Maka boleh untuk dilakukan, tidak termasuk gibah, tidak termasuk buhtan, tidak termasuk namimah. Tetapi kembali harus dengan niat yang lurus. Tujuannya adalah memperbaiki kesalahan yang ada. Niatnya tuh sing lempeng. Yang kedua, caranya. Sekiranya cukup sindir sampir, cukup dengan bahasa simbolik, gak usah disebut namanya. Seperti sampai hari ini kita gak pernah tahu nama Fir'aun aslinya siapa. Karena tidak berkepentingan nama aslinya. Lamun nama aslinya diudag-udag nanti personal. Dendam kesumat pribadi. Ibu pernah ditipu ku Fir'aun. Cukup dengan nama simbolnya. Tapi tidak pernah tahu siapa nama aslinya. Jadi mungkin Bu, si eta teh balik teh. Sa si eta teh, pokona mah da moal aya deui. Teu secukup. Nepi ka dieu udag ku ibu. Sa si eta teh gitu. Kajian mayar sok ka dieu sebutkeun. Enggak usah. Karena kalau tadi sampai urusan personalnya berarti sudah melampaui dari kebutuhan kritik. Maka sudah menyangkut urusan tadi masuk kepada gibah atau buhtan. Jadi satu niatnya sing lempeng, Bu. Okay. Yang kedua, caranya ketika cukup dengan sindir sampir, cukup dengan simbolik, cukup dengan tadi bahasa umum tanpa harus disebut nama, cukup. Tapi kalau tadi terpaksa harus menyebut nama seperti para rawi disebutkan, maka para ulama terpaksa menyebut. Dalam kerangka inilah Bapak Ibu, maka para ulama ditanya, diprotes. Misalkan Abdullah bin Mubarak, kemudian Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Bukhari. Kieu Bu protes nanti. Hei Yahya gitu. Kamu telah melakukan gibah. Karena kamu si A begini, si A begini, si B begini. Bukankah gibah itu dilarang? Maka Yahya bin Ma'in dan para ulama lain, Bu, dihujat oleh yang bersangkutan di akhirat itu lebih baik daripada saya dihujat oleh Nabi. Kenapa kau tahu keburukan seseorang engkau diam saja?
maka menyebutkan keburukan demi kemaslahatan dengan cara-cara yang beradab terkadang itu jauh lebih baik daripada mendiamkan bahaya yang timbul itu justru terjadi dalam lingkungan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, dari berbagai penjelasan itu tidak berlebihan sekiranya para ulama, orang tua dan guru kita di dalam menjawab pertanyaan itu mengambil kesimpulan. Satu, menghina pribadi seorang muslim hukumnya haram. Ulang ya. Menghina pribadi seorang muslim hukumnya haram. Dua, wajib menasehati dan beramar ma'ruf nahi munkar kepada seorang muslim yang melakukan keburukan. Ketiga, mengkritik dan membicarakan keburukan orang lain diperbolehkan selama tujuannya untuk nasihat dan kemaslahatan serta dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar. Sekiranya ada cara lewat silent, DP, sembunyi-sembunyi, lebih notok kena babatok. Apa Bu untuk kena babatok? Lebih kena sasaran dengan silent, dengan hidden. Terkadang itu lebih baik daripada diumbar di medsos. Yang belum tentu diumbar di medsos dianggap nasihat, dianggap malah menghina, membuka aib. Nah Bapak Ibu, demikianlah yang dapat disampaikan. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tetap dapat merawat sifat dan identitas kita agar kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat. Akhirnya saya tutup kajian ini. Kali ini terakhir Bu ya. Ini terakhir. Kalau nanti di tanggal 12 Senin jelang tanggal 14 saya ada tugas khusus ngumpul bareng dengan capres bertiga-tiga gitu kan, Ibu mau diajakan gitu kan. Saya ingin menyampaikan sebagai tadkirah kembali. Ya. Apa ini diedit kali kopdar ke dieditnya. Kada siapa pahami bisa hayangan masalah nama terus pesan tiket ya. Pertama Bapak Ibu, kita dapat menentukan pilihan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres yang terbaik daripada mencari yang buruk. Sedapat mungkin carilah kelebihannya, jangan malah kita cari-cari keburukannya. Sekiranya Ibu sudah cocok hati kepada nomor satu misalkan, kuatkan kebaikannya. Jangan malah Ibu mengumbar aib kejelekan calon yang lain. Paham Bu? Jadi itu yang pertama yang harus selalu saya ingatkan. Atas dasar pertimbangan akidah itu nomor pokok. Cek Ibu, di antara tilu calon secara akidah Islam yang kita anut, mana yang paling aman gitu. Itu kan? Nah itu pertimbangan anak. Jadi Islam itu harus menjadi pertimbangan pokok. Jangan kieu nomor hiji alus, si nomor tilu mah salat getara ulah gitu. Emang sok ngabandungan Ibu? Lebih baik karena cek orang akidah ieu lebih aman. Nu ieu khawatir bukan berarti buruk. Paham Bu? Nah, jadi satu tuh pertimbangannya akidah Islamiyah. Kira-kira di antara tilu mana yang memang akan menenteramkan kita untuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ke depan. Tuh gitu cara mikirnya teh Bu. Entong kieu aya teu aya capres anggar nganggur. Capres teu aya capres jomblo tak urang mah tos lewat didinya Bu. Walaupun masyarakat umum masih begitu. Dah, dua, hati nurani. Kalau saya menyebutkan kieu Bu, begitu tampilan pertama begitu menggoda, teu kudu diajak kampanye kan? Saya ulangi. Begitu Ibu ningali kieu we Bu, ieu mah apa adanya. Di antara tilu calon, kesan pertama yang begitu menggoda nu mana? Teu kudu dikampanyekeun.
diajak tekedah. Itulah yang disebut dengan nurani, Bu. Jadi tanpa harus direkayasa. Begitu kita jo terkesan banyak tete apa adanya. Makanya mohon maaf, Bu, sebetulnya untuk cinta ka nomor hiji entong sok loba didalilan. Saprak tadi make dalil jadi salah. Karena tidak proporsional disebut Imam Mahdi gitu, gerak. Nah, itulah contoh, Bu, sebut nurani itu. Jadi nurani ini nggak bisa dibohongi. Dari sisi apa? Jauh cocok. Itulah yang disebut dengan kesan pertama. Paham, Bu? Nah, kada bisa nepi periode kau kawawo. Sorry, wo. Ini mah ngajarkan ibu-ibu urusan yang orang mah beda deui kan. Itu nu penting mah kursi menteri saya si pahami tenang pokoknya mah. Edip nih. Dah, 3 akal sehat. Jadi yang dimaksud dengan akal sehat ibu punten, Bu. Jadi ibu kikieuan teh lain digiring-giring opini gitu. Paksa-paksa kudu ka dieu. Ih, itu mah mere susu gratis. Ih, komo itu mah surga gratis. Mung surga mah engke aing gitu. Nya ieu teh soleh tapi pieleheun. Halo. Ieu soleh tapi pieleheun. Cik engke ibu lamun ieu eleh ibu rek kumaha jadi oposisi. Tak ulah kitu urang teu tong munafik. Akal sehat kita bekerja mana? Sedapat mungkin ketika kita apa yang bisa lakukan untuk memenangkan. Karena asup di logika gitu. Ningali debat, terus apa ibu ge kieu? Padahal ibu teh cinta tapi begitu debat nya kaharti eta contoh gitu teh, Bu. Dah ya. Kemudian khusus misalkan bagi Jamiah Persis, bagi tadi jamaah dialog Islam, andai kata masih ragu kantun harus Pak Haji Kun. Pak Haji cek Ustad Amin, ieu jamaah rek dikamanakeun. Sebab Ustad Amin mah teu kudu ngagiring da ngaranna geus Amin. Abdi mah asli ieu mah Bu ngaranna oge, eta mah kan didaftarkeun ka KPU. Ieu mah pan asli atuh abdi mah meme lahir geus Amin ku kolotna, itu mah ku KPU. Nah, itu contoh, Bu. Jadi coba kita berusaha nanya ke diri urang. Rek nanaonan cek ibu penting teu kikieuan? Penting karena menjadi catatan amal. Supaya entong salah, kita berusaha dengan ukuran akidah. Ukuran tadi hanir ragu keneh kantuna ros kapingpinan. Minimal ibu ketika ada arahan 50% tanggung jawab kita dilepas. Begitu ke dihisab di akhirat, ibu milih saha dina pemilu anu nambat anu tarusin ka Haji Kun gitu kan. Diriungkeun gitu paling sabaraha grup WhatsApp-na kan diriungkeun, dihisab kan enak babarengan. Tapi lamun kieu jauh kecenderungan ibu sendirian dihisabna bingung. Duh cenanya dukanya sorangan we batur keur ngariung gitu di akhirat teh bari tadi bala kecerakan botram. Urang teh kieu we luat leet. Nah itulah contoh di antara kelebihan taat kapingpinan. 50% itu melepaskan beban tanggung jawab. Karena akan ditanggung bersama dari sisi apa? Mas'uliyat pertanggungjawaban. Dah. Terakhir, Bu, itu untuk pribadi tuh. Kermah sorangan ge berat itu Bu. Komo ngajak batur. Paham, Bu? Nah, apabila ibu sudah yakin secara ilmu, pilihan ibu nomor hiji. Kita fokus tanpa harus menghina calon yang lain. Perkuat yang ibu tahu prestasi tadi. Ya. Maka ibu ngajak kepada orang lain. Sesuai dengan pilihan kita, maka ajaklah dengan mengenalkan kebaikannya tanpa harus menghinakan calon yang lain. Ibu nabat nomor hiji, goreng nomor 2 mah nggak boleh gitu. Ibu kenapa nomor 4 kabeh garoreng, nabat nomor 4 kabeh garoreng gitu kan. Emang ibu alus gitu kan. Nah jadi sekali lagi Bu, andai kata tadi kita sudah yakin ibu mau mengajak, maka kenalkanlah kebaikannya. Jangan sekali-kali justru kita mengenalkan calon kita untuk dipilih dengan cara menghinakan calon yang lain, maka disitulah meminimalisir beban tanggung jawab kita dalam hisaban. Nah Bapak Ibu,
Kenapa ini harus selalu saya ingatkan kembali? Karena bagi kita sebagai orang yang beriman, memilih pemimpin bukan sekedar coblos mencoblos gambar, melainkan bagian dari konsekuensi iman yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat dalam kehidupan berkelanjutan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua berharap pemilu tanggal 14 Februari berjalan dengan lancar, aman, tentram, jujur, adil. Ya Bu ya? 2, keterlibatan kita karena didasari dengan ikhlas karena Allah dan kita niatkan untuk beribadah. Mudah-mudahan memang menjadi catatan tinta emas malaikat. Komo nu dipilih ke orang menang. Tapi sekiranya kalah pun tidak ada yang sia-sia di hadapan Zat Maha Rahman saat kita kelola dengan ikhtiar yang sebenar-benarnya. Ibu, yang terakhir, jangan hilang kegembiraan. Siapkan ketupat pemilu. Sekali lagi Bu, terasa indah beres nyoblos di Aurulem, orang taruang. Kan urusan tadi mah bilik suara, nepi kayu orang babarengan. Itu luar biasa. Maka saya ingin, Mbak, ahli pengajian, coba kita pelopori. Jadi diumumkan, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada di grup, Mbak, oke, sebagai bagian dari menjaga akhlakul karimah. Yuk, orang botram setelah nyoblos. Oke, nyoblos botramna di imah masing-masing. Itu silahkan diatur, tapi sekali lagi inilah contoh yang saya kira langka Bu gitu dalam situasi kieu. Nu arak-arab kita regang. Yang sudah tadi dekat juga jaga jarak, maka kita tampilkan kembali sebagai cara agar hubungan ini tetap terawat, terpelihara. Insya Allah dengan sekuat tenaga kita akan turut serta membantu. Bapak Ibu, boleh jadi terakhir nih closing statement karena nggak ada pertanyaan, datos ngararti, hayang penak jeung capres mah engke khusus ngobrolna gitu kan, Bu. Jadi keterlibatan kita, boleh jadi tidak memberikan dampak yang besar untuk investasi sebuah kebaikan atau perubahan keburukan. Tetapi paling tidak Bapak Ibu, sekiranya keterlibatan kita walaupun belum mampu menggenapkan sesuatu yang ganjil, tapi paling tidak kiprah kita telah berhasil tidak menambah keganjilan yang telah ada. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pertanyaan apapun silahkan diajukan ke APPIK karena APPIK siap untuk menjawab. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Ya, teriring doa jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Amin yang telah memberikan pemaparannya terkait kajian malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dan mungkin karena kita tidak live streaming ya, kita lemparkan saja. Mungkin apabila yang ingin bertanya silahkan yang ada di sini, baik ibu-ibu atau bapak-bapak. Tapi jangan hanya Ustaz nomor sabaraha gitu nya. Ya, seriusnya punya. Ya, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak mungkin dicukupkan. Cukup? Cekapnya? Cekap. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan untuk malam kali ini. Kita akhiri saja kajian malam kali ini.
Mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan bagi kita semua, terutama dalam menjelang tahun politik, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menunjukkan etika yang baik tentunya, dan tentunya kita menunjukkan seorang jati diri muslim di hadapan orang-orang sebagaimana yang telah Nabi SAW sabdakan. Mudah-mudahan dengan segala pemaparan ataupun petunjuk dari guru-guru kita semua, kita mampu menyikapi, kita mampu menghadapi segala situasi yang sekarang ada di lapangan. Mungkin itu saja bagi Ikhwatul Iman. Terima kasih yang sudah datang ke Mushola Dialog Islam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian kajian malam kali ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.